Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Retno Mutia Putri, NPM 1811100352. Di sini saya akan mempraktekkan tentang simulasi pembelajaran kelas 4 IPA, yaitu tema 8 tentang pengaruh gaya terhadap benda. Baik, simak videonya berikut. Sebelumnya Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, yang semangat dong jawabnya. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kita ulangi lagi ya. Apa kabar anak-anak? Nah, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita absen dulu ya. Di sini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Jadi kita langsung aja ya. Di sini kita akan belajar tentang materi tema 8 tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu gaya? Siapa yang tahu? Nah, oke, simak bareng-bareng ya. Sambil didengerin, sambil dicatat. Nah, yang pertama, pengertian gaya. Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung kita sudah melakukan sebuah gaya. Contoh, pada saat kita membuka pintu dan menutup pintu, itu adalah sebuah gaya yang berupa dorongan dan tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut dengan gaya. Gaya dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semulanya diam menjadi gerak, menyebabkan benda yang lainnya semua bergerak menjadi berhenti atau berubah arah dan merupakan bentuk benda. Sebagai contoh lagi, saat kita menendang sebuah bola, nah itu akan berubah arah. Dia akan berubah arah sesuai apa yang kita arahkan. Seperti kita menendang arah ke sana, bolanya akan lari ke sana, akan menggelinding ke sana. Dan selanjutnya yaitu jenis gaya. Aktivitas sehari-hari memang sering melibatkan dengan gaya. Gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia seperti tarikan dan dorongan pintu tadi, itu adalah gaya otot yang dihasilkan oleh otot manusia. Nah, tetapi sebenarnya tidak hanya gaya otot manusia yang menghasilkan gaya. Berikut adalah jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya magnet nih. Ada yang tahu gaya magnet? Jadi magnet itu adalah jenis logam pertama kali yang ditemukan oleh magnesia, memiliki kekuatan yang menarik. Jadi kayak magnet dipertemukan dengan jarum atau paku, itu paku akan langsung menempel ke magnetnya langsung. Yang kedua yaitu gaya listrik statistik. Gaya listrik statistik adalah kekuatan yang dimiliki benda bermuatan listrik untuk menarik benda-benda sekitarnya. Yang ketiga gaya otot yang tadi, tarikan dan dorongan, seperti contohnya kayak misalnya pintu tadi. Dan yang keempat yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu kayak misalnya ketika kita melempar sebuah bola atau melempar suatu benda ke atas, maka akan benda itu akan kembali ke bawah, jatuh ke bawah. Nah, berbeda dengan ketika kita di luar angkasa, benda yang kita lempar itu akan tetap diam, tidak akan jatuh ke bawah lagi. Nah, yang kelima yaitu gaya pegas. Gaya pegas kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya kamu bermain memanah, nah karet mampu mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan sangat jauh. Yang keenam yaitu gaya gesekan. Gaya gesekan, bila kedua benda saling bergesekan, maka antar keduanya akan muncul dengan gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Bila kita berjalan di jalan yang kering, antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. Gaya gesek ini membantu kita untuk bisa berjalan. Bayangkan bila jalanan yang licin, maka gaya gesek ini akan kecil dan kita akan kesulitan dalam berjalan. Jadi gimana anak-anak, udah paham? Udah dicatat ya. Jadi nanti ibu akan ngasih kalian tugas, dikerjakan ya,
kerjakan di rumah, besok dikumpul. Nah, untuk kesimpulannya untuk hari ini yaitu gaya yang dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan seperti yang pertama, gerak karena gaya otot seperti pada saat mengayuh sepeda. Terus apa lagi? Oh iya, berolahraga, bermain tarik tambang dan lain sebagainya. Terus kalau gaya pegas, nah gaya pegas itu saat bermain ketapel, ya. Terus bermain memanah. Terus untuk gerak karena gaya mesin, contohnya apa? Ayo, mobil pengaru, ya. Bulldozer, nah betul. Terus ada lagi berbagai mesin yang digunakan dalam bidang industri. Nah, jadi banyak banget. Jadi kesimpulannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah sering banget kita menemui sebuah gaya atau melakukan sebuah gaya. Jadi buat teman-teman semua nanti di rumah, tugasnya membuat contoh dari jenis-jenis gaya yang ibu paparkan tadi, tapi jangan sama apa yang contoh yang sudah ibu contohkan. Mengerti? Oke, baik. Cukup saja pembelajaran dari ibu sampai di sini. Jika ada salah kata, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk ketua kelasnya, minta doanya. Silakan. Terima kasih.